bahas lagi tentang relasi karena kemarin banyak yang masih belum ngerti ya. Nah, oke, semoga ini bisa membantu ya. Oke, relasi itu apa sih? Relasi dan fungsi. Jadi, relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang himpunan. Sedangkan fungsi ini adalah hubungan yang khusus. Nah, sebelum kita belajar ke sini, saya mau menjelaskan dulu bahwa relasi dan fungsi ini sebenarnya hampir sama. Jadi semua fungsi itu adalah relasi, tapi tidak semua relasi itu adalah fungsi. Gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya saya punya berapa kasus tentang orang dengan makanan kesukaannya kayak kemarin ya. Sebelumnya kita kasih dulu ada pilihannya. Sedangkan orangnya anggaplah ada Tony, ada Budi, ada Banu, ada Susi. Nah, ternyata saat ditanya Tony itu suka buah alpukat dan belimbing. Nah, terus Budi itu sukanya adalah belimbing dan ceri. Nah, sedangkan Banu di antara pilihan buah ini tidak ada yang disuka. Ya udah nggak apa-apa. Nah, sedangkan Susi sukanya adalah ceri dan jambu. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah kan tabel tentang makanan kesukaan. Tapi ini juga termasuk dalam himpunan. Himpunan antara orang dengan buah kesukaannya. Nah, ini antara orang dan buah kesukaannya dia memiliki relasi. Relasinya apa? Hubungannya apa nih? Hubungannya adalah tentang buah kesukaan. Nah, si hubungan ini, relasi ini bisa disajikan dalam berbagai macam diagram. Yang pertama adalah diagram panah. Diagram panah berarti ada dua himpunannya. Misalnya di sini ada Tony, di sini Budi, di sini Banu, dan di sini Susi. Oke, sekarang kita tulisin. Ada apa aja buahnya? Kita tulisin semua pilihan ini. Ada alpukat, belimbing, ceri, durian, salak, dan jambu. Nah, sekarang kita lihat Tony sukanya apa? Tony sukanya alpukat dan belimbing. Berarti Tony suka alpukat dan Tony juga suka belimbing. Nah, terus Budi sukanya apa? Budi sukanya belimbing dan ceri. Berarti kita kasih panah untuk si Budi belimbing dan ceri. Nah, terus Banu nggak suka apa-apa, berarti nggak usah dikasih panah. Nah, sekarang yang terakhir adalah Susi sukanya ceri dan jambu. Ceri dan jambu. Nah, ini adalah diagram panah dengan relasi buah kesukaan. Oke, gini ya. Nah, terus ini kan diagram panah. Ada yang selanjutnya. Selanjutnya adalah disajikan dengan himpunan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Kalau himpunan pasangan berurutan berarti kayak gini. Tony sama alpukat, berarti Tony dengan alpukat. Udah gitu apa lagi? Tony suka belimbing, berarti Tony dengan belimbing. Terus Budi dengan belimbing, Budi dengan belimbing. Terus Budi suka ceri, berarti Budi dengan ceri. Nah, terus apa lagi? Terus Banu nggak ada. Susi dengan ceri, Susi dengan ceri, Susi dengan jambu.
Nah, ini adalah himpunan pasangan berurutan yang bisa dibentuk. Ya. Nah, terus kalau misalnya dibikin dari diagram Kartesiusnya gimana? Diagram Kartesius. Oke. Sebelum ke diagram Kartesius, saya mau jelasin dulu ya, bahwa dari dua himpunan ini kan ada himpunan orang dan ada himpunan buah-buahan. Himpunan orang ini, dia disebutnya adalah domain. Domain itu adalah daerah asal. Atau X. Nah, sedangkan yang buah-buahan ini adalah kodomain. Namanya adalah daerah lawan. Nah, tapi sekarang kita lihat si kodomainnya dipilih semuanya nggak? Enggak ya. Yang dipilih cuman A, B, C, dan J. Ini yang dipilih ini adalah namanya rank. Itu adalah daerah hasil. Jadi ingat ya, ada domain, ada kodomain, ada rank. Jadi domain itu adalah X yang sebelah sini, kodomain itu adalah daerah lawan Y, ini yang sebelah sini. Sedangkan rank itu adalah Y, tapi hanya Y yang dipilih saja. Jadi yang disebut rank itu kalau di sini A, B, C, dan J. Selanjutnya adalah disajikan dalam diagram Kartesius. Kartesius ini sebenarnya pernah kalian temui waktu SD kelas 5 ya. Nah, sekarang di sini dibahas lagi. Kan tadi kita udah punya himpunan pasangan berurutan ya. Yang ini kita pindahin ke Kartesius. Ingat, Kartesius itu ada garis yang vertikal, ada garis yang horizontal. Jangan lupa di sininya adalah selalu 0. Terus di sini yang horizontal dia adalah sumbu X dan yang vertikal dia adalah sumbu Y. Nggak boleh kebalik. Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini, dari yang tadi, si domainnya mana? Domainnya yang orang ya. Ingat, domain itu adalah X, berarti orangnya disimpan di sini. Ada Tony, ada Budi, ada Banu, dan ada Susi. Nah, yang Y ini adalah untuk yang kodomainnya. Tadi kodomainnya apa? Buah-buahan ya. Alpukat, belimbing, ceri, durian. Alpukat, belimbing, ceri, durian, salak, dan jambu. Tinggal kita masukin. Tony sukanya alpukat dan belimbing. Berarti Tony sukanya alpukat dan belimbing. Ini ya. Terus Budi sukanya apa? Budi itu dia sukanya belimbing dan ceri. Berarti Budi nanti ke sini. Belimbing dan ceri. Oke, terus apa lagi nih? Banu sukanya, Banu nggak suka apa-apa. Terus sisanya adalah Susi. Susi suka ceri dan jambu. Susi suka ceri dan jambu. Nah, ini adalah diagram Kartesius dari relasi makanan kesukaan yang tadi. Ini diagram panahnya, ini himpunan pasangan berurutannya, dan ini adalah diagram Kartesiusnya. Ini elemen-elemennya. Jadi kalau misalnya ditanya tadi, domainnya apa? Domainnya berarti yang orang ya. Tony, Budi, Banu, Susi. Terus kodomainnya apa? Y-nya. Kodomainnya adalah yang buah-buahan. Alpukat, belimbing, ceri, durian, salak, dan jambu. Ranknya apa? Ranknya hanya yang dipilih. Yang dipilih ada apa aja? Alpukat, belimbing, ceri, dan jambu. Berarti ranknya hanya alpukat, belimbing, ceri, dan jambu.
Nah, ini adalah elemen-elemennya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke fungsi dulu. Kenapa langsung ke fungsi? Biar bisa ngebedain apa sih bedanya relasi dan fungsi. Jadi kan kalau relasi itu kayak tadi ya hubungan. Nah, fungsi juga sama hubungan. Bedanya di mana? Contohnya untuk fungsi adalah misal di sini ada himpunan orang dengan golongan darah. Misalnya orangnya ada si A, si B, si C, si D, si E. Nah, golongan darah itu kan cuman ada A, B, AB, dan O ya. Nah, sekarang kita akan ngedata golongan darah antara orang-orang yang ini, A, B, C, D, E. Berarti ini adalah domain dan ini adalah kodomain. Nah, sekarang kita lihat setiap domain itu pasti memiliki kodomain. Setiap domain itu pasti memiliki hubungan dengan kodomainnya. Contohnya si A golongan darahnya apa? Oh, mungkin A golongan darahnya B. Si B golongan darahnya misalnya O. Si C golongan darahnya O juga. D golongan darahnya B misalnya. E golongan darahnya adalah AB. Nah, sekarang kita lihat. Ini disebut dengan fungsi. Kenapa fungsi? Karena setiap domain pasti memiliki kodomain. Gak mungkin ada orang yang gak punya golongan darah. Atau misalnya ada orang yang golongan darahnya ada 2. Nah, jadi si fungsi ini, lihat si domain ini, dia panahnya hanya punya 1. Jadi gak boleh ada 2 gini. Beda sama yang tadi relasi. Kalau relasi Tony panahnya ada 2 ya. Budi juga panahnya ada 2. Tapi kalau untuk yang fungsi ini nggak boleh domain memiliki panah 2. Dan tidak boleh juga domain tidak memiliki panah. Kalau yang ini kan bisa kayak ini. Banu nggak memiliki panah. Karena Banu nggak suka buah-buahan sama sekali ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sini nggak mungkin ada orang nggak punya golongan darah. Atau nggak mungkin ada orang golongan darahnya ada 2. Nah, makanya katanya bedanya relasi dan fungsi itu, kalau fungsi domainnya itu nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Contohnya kayak misalnya yang relasi kan si Banunya jomblo ya, terus si Toninya selingkuh, Susinya selingkuh gitu karena panahnya 2. Nah, kalau fungsi ini tuh nggak boleh jomblo si domainnya dan nggak boleh selingkuh juga. Jadi dia cuma punya panahnya satu-satu. Nah, apa aja sih bedanya dalam kehidupan sehari-hari antara relasi dan fungsi? Kalau misalnya relasi kan tadi antara makanan kesukaan, terus misalnya bisa hobi, itu adalah relasi. Tapi kalau fungsi misalnya nama ibu kota negara, nama ibu kota suatu provinsi, golongan darah, nama anak, hubungan anak dengan nama ayahnya, itu kan pasti fungsi ya. Setiap anak pasti punya ayah dan setiap anak punya ayahnya 1 gitu, maksudnya ayah kandung misalnya ya. Nah, pasti punyanya hanya 1. Gak mungkin anak itu gak punya ayah sama sekali, atau misalnya ayah kandungnya ada 2 gitu. Bu, misalnya saya ayahnya ada 2 tapi kan ayah kandungnya tetap 1 gitu ya. Nah, itu bedanya antara relasi dan fungsi. Fungsi pun sama, ini domain, ini kodomain. Berarti kan yang A nggak dipilih ya, ini yang dipilih adalah namanya adalah range. Fungsi juga sama, disajikan dalam 3 bentuk, dalam diagram panah, dalam himpunan pasangan berurutan, dan dalam diagram kartesius. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke yang kemarin, ini termasuk fungsi atau relasi. Nah, ini sebenarnya bentuknya relasi, karena kan cuma warna ya. Kalau warna bisa ada yang 2, bisa ada yang gak suka, tapi kebetulan di sini antara Eko, Rina, Tono, dan Dika, dia hanya memilih satu-satu, dan semuanya ada yang suka di antara warna-warna pilihannya. Jadi bisa fungsi juga ya. Nah, kalau ini udah jelas fungsi ya, karena Jakarta itu hanya ibu kota Indonesia, Kuala Lumpur hanya ibu kota Malaysia. Ini adalah tentang ibu kota negara. Tidak mungkin setiap negara punya 2 ibu kota. Misalnya Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia dan Jepang, enggak ya? Atau misalnya nggak punya ibu kota sama sekali, itu juga nggak mungkin. Ya, jadi segitu dulu ya tentang relasi dan fungsi. Kita harus bisa bedain dulu mana itu relasi dan mana itu fungsi.
Semoga tambahan video ini bisa membantu ya, dan juga makin bisa dipahami. Oke, terima kasih.